Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldo Aprenjilansa dari absen 3 kelas 11 D2 akan menyampaikan sebuah khutbah berjudul Larangan Judol atau Judi Online pada video YouTube kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali wa sahbihi ajmail. Amma ba'du. Jamaah Jumat rahimatullah, marilah kita selalu bersyukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, memujinya dengan segala pujian yang terbaik atas segala limpahan kasih sayangnya kepada kita semua. Semoga Allah mengilhamkan kepada kita ketakwaan, kesadaran bahwa pemerintahnya hanyalah ungkapan kecintaannya agar kita selalu bahagia di dunia dan akhirat. Dan segala larangannya adalah penjagaan agar hanya keselamatan yang selalu kita alami. Amin amin ya rabbal alamin. Dalam Islam, judi adalah masyir atau qimar, yaitu segala permainan atau transaksi yang mengandung unsur spekulasi dan untung-untungan, di mana hasil keuntungan atau kerugiannya ditentukan oleh kebetulan dan melibatkan pertaruhan harta benda dari satu pihak kepada pihak lainnya. Ciri utama judi adalah adanya pihak yang menang mengambil harta dari pihak yang kalah tanpa ada usaha produktif yang sepadan, serta menimbulkan kerugian dan kecanduan bagi pelakunya. Sebagaimana pada surat Al-Maidah ayat 90-91 yang berbunyi, Ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maisyiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitani fajtani la alakum tuflihun. Innama yuridus syaitonu ayyuki bainakumul adawata wal bagda fil khamri wal masyir wal wa yashudakum an zikrillahi wal wa anis salati fa hal antum muntahun, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkurban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Dengan minuman keras dan judi itu, setan hanyalah bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu dan menghalang-halangi kamu dari mengingat Allah Subhanahu wa taala dan melaksanakan sholat. Maka tidakkah kamu mau berhenti? Hanya dari ayat-ayat tersebut bisa kita pahami bahwa judi termasuk salah satu perbuatan yang sangat-sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita akan masuk ke judol atau judi online sendiri adalah suatu perjudian yang bisa kita akses melalui internet atau aplikasi digital yang tentunya dengan sistem yang sama, di mana hasil keuntungan atau kerugiannya ditentukan oleh kebetulan dan melibatkan pertaruhan harta benda dari satu pihak kepada pihak lainnya. Meskipun ada judi yang menggunakan keahlian pemain seperti halnya poker, namun di Indonesia sendiri kebanyakan judi online hanya terdapat dua pihak, yaitu pemain dan bandar judol yang bentuk permainannya bisa berupa slot atau undian. Jemaah Jumat rahimakumullah, masih banyak sekali orang-orang yang tetap bermain judi online, padahal seharusnya
mereka sadari kemenangan seorang pemain ditentukan oleh bandar judul sendiri. Yang bisa dipastikan bahwa bandar judul tersebut tak akan mau rugi. Mungkin pada awalnya kalian akan merasakan kemenangan beruntun yang akan membuat kalian kecanduan pada kemenangan yang bersifat sementara. Setelahnya, kita akan disajikan dengan kekalahan satu kali untuk membuat kita berpikir, di waktu selanjutnya mungkin saya akan menang. Dan pada saat itulah, bandar judul akan mempermainkan kita, di mana kita akan diberi sedikit kemenangan dan banyak kekalahan sampai kita benar-benar kehabisan uang. Bahkan, dalam kasus lebih parahnya, pemain judul akan mengajukan pinjol atau pinjaman online sampai hidupnya dikejar utang yang tak akan pernah habis. Biasanya orang-orang yang akan atau terkena pinjol atau pinjaman online mungkin akan melakukan suatu tindakan yang mungkin tidak seharusnya umat Islam akan lakukan. Bisa saja mereka akan melakukan seperti pencurian, atau mungkin kalau mereka putus asa, mereka akan melakukan bunuh diri yang sebenarnya itu gara-gara kesalahan mereka sendiri. Dengan begitu, kita harus selalu mengingatkan saudara-saudara kita akan bahayanya judi online tersebut. Jangan sampai mereka dibutakan oleh embel-embel kemenangan sementara oleh bandar pinjol dan aplikasi yang telah dibuatnya, dan akhirnya membuat mereka buta sempurna karena kecanduan judi online tersebut. Jemaah Jumat rahimakumullah, kita harus memahami bahwa setiap bentuk judi, baik secara langsung maupun online, tidak hanya merugikan diri sendiri, tetapi juga merusak tatanan sosial di masyarakat. Banyak rumah tangga yang hancur, anak-anak yang terlantar, dan hubungan kekeluargaan yang retak karena ulah perjudian. Orang-orang yang sudah terjerat judi sulit untuk berpikir jernih, karena pikirannya sudah dikuasai oleh keinginan untuk menang dan mendapatkan kembali apa yang telah hilang. Padahal, pada hakikatnya tidak ada kemenangan yang sejati dalam perjudian, karena di balik setiap kemenangan kecil selalu tersimpan kekalahan besar yang menanti. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, Islam mengajarkan bahwa harta yang kita miliki harus didapat dengan cara yang halal, melalui kerja keras, usaha, dan doa. Rasulullah SAW bersabda bahwa setiap daging yang tumbuh dari hasil yang haram, maka neraka lebih berhak atasnya. Ini menjadi peringatan keras bagi kita semua agar tidak tergoda mencari rezeki dengan jalan yang diharamkan, termasuk melalui judi online. Lebih baik kita mencari rezeki sedikit tetapi halal daripada banyak namun membawa murka Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian, selain berdampak pada ekonomi dan moral, judi online juga membuka pintu bagi kejahatan digital. Banyak situs-situs judi yang digunakan untuk mencuri data pribadi, melakukan penipuan dan menyebarkan virus, bahkan beberapa di antaranya terhubung dengan jaringan kejahatan lintas negara. Maka dari itu, menjaga diri dari judi online bukan hanya masalah moral dan agama, tetapi juga bentuk perlindungan terhadap diri sendiri, keluarga dari ancaman dunia maya yang semakin canggih. Untuk itu, marilah kita mengambil langkah nyata. Bagi yang masih terjerat, segera bertobat dan jauhi segala perjudian. Bagi yang belum pernah, jangan sekali-kali Anda mencoba. Dan bagi kita yang menyaksikan saudara, teman, atau tetangga yang mulai terjerumus, mari kita ingatkan dengan cara yang baik dan penuh kasih sayang. Ingatlah, mencegah satu orang dari perbuatan maksiat sama artinya dengan menyelamatkan satu jiwa dari kehancuran. Semoga khutbah ini jadi pengingat bagi kita semua untuk selalu menjaga diri dari perbuatan yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita isi waktu dengan hal-hal yang lebih bermanfaat seperti membuat dalam ilmu agama, bekerja dengan ikhlas dan memperbanyak amal kebaikan. Karena pada akhirnya harta, waktu, dan tenaga yang kita gunakan di dunia ini akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk orang-orang yang bersih dari harta haram dan diberi kekuatan untuk selalu berjalan di jalan yang diridhoinya. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian khutbah yang bisa saya sampaikan. Semoga kita semua terhindar dari perjudian, dan semoga saudara-saudara kita yang lain juga dapat terhindar dari
sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk perjudian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.